Hadirin ikhwatil a'izza rahimakumullah. Kembali kita pada hari ini mengkaji kitab Sahih Fiqh Sunnah, dan pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang sunnah wudu yang ketiga. Sunnah wudu yang ketiga. Yang pertama, masih ingat apa? Sunnah wudu bersiwak. Yang kedua, menyebut nama Allah. Dan yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ghuslul kaffain fi awwalihi, mencuci kedua telapak tangan. Jadi di antara sunnah wudu yaitu sebelum kita mencuci muka, mencuci kedua tangan, mengusap kepala dan seterusnya, ya, di antara sunnah wudu yaitu apa? Ghuslul kaffain fi awwalihi. Jadi kalau wajah itu wajib, tapi sebelum itu ya ada yang Nabi sunnahkan ketika berwudu, yaitu ghuslul kaffain, mencuci kedua telapak tangan. Di antara kita mungkin ada yang bertanya, kenapa sunnah hukumnya bukan wajib? Bukankah Nabi ketika berwudu selalu mencuci kedua telapak tangan, bahkan mendawamkannya, ya? Bukankah itu jadi dalil bahwa mencuci kedua telapak tangan itu hukumnya wajib? Kenapa kok sunnah? Kita jawab, kenapa sunnah? Karena ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang wudu dalam Al-Quran, tidak disebutkan mencuci kedua telapak tangan. Itu diantara alasan. Jadi para ulama menjelaskan mencuci kedua telapak tangan ketika kita mengawali wudhu kita hukumnya sunnah, kan dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan itu. Dalam surat apa itu? Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau sholat maka wudhu dulu. Caranya bagaimana? Yang Allah sebutkan pertama kali, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ada nggak kedua telapak tangan di sini disebut? Tidak ada. Ya. Kemudian hadis-hadis, dalil dari hadis. Kalau kita buka penjelasan Nabi SAW dalam banyak hadis tentang wudhu, itu secara umum semuanya berkaitan dengan perbuatan Nabi. Jadi sunnah Nabi yang sifatnya perbuatan, sunnah Nabi yang sifatnya perbuatan. Dalam ilmu usul fikih ini ada kaitannya ini, ya. Dalam ilmu usul fikih, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki banyak interpretasi, memiliki banyak tafsiran, ya. Jadi perbuatan Nabi itu dibahas oleh para ulama usul bahwa apa? Perbuatan Nabi itu memiliki banyak tafsiran. Ada yang sifatnya fitrah manusia, Nabi makan, Nabi minum, itu perbuatan Nabi, sifatnya fitrah manusia jibillah. Ada yang sifatnya adat istiadat, pakaiannya seperti apa, ya. Jadi banyak tafsiran, banyak maknanya. Nah, maka ketika perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat ibadah, maka para ulama menjelaskan hukum asalnya untuk umatnya hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu dan itu bersifat ibadah, maka hukum awalnya, hukum asalnya sunnah. Berbeda dengan ucapan. Kalau Nabi bersabda memerintahkan, hukum asalnya wajib, hukum asalnya wajib. Tapi kalau perbuatan gak langsung dikatakan wajib, tapi hukum asalnya sunnah dulu sampai ada dalil yang lain yang mengangkatnya menjadi wajib. Contoh, misalnya ada hadis yang berbunyi, ini istri Nabi yang bernama Aisyah itu ditanya oleh seseorang, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, kalau Nabi mau masuk rumah apa sih yang Nabi lakukan pertama?
Ya, kalau Nabi mau masuk rumah menemui istrinya di dalam rumah, apa sih yang Nabi lakukan? Aisyah menjawab bisiwak. Nabi bersiwak dulu. Ini adab, ya. Ini sunnah Nabi ini. Dan umumnya sunnah ini, ya, kita belum bisa mengamalkannya secara umum. Mungkin sebagiannya ada, tapi sebagian besar kaum muslimin, para suami belum mengamalkan sunnah Nabi ini. Pernah tidak ketika mau masuk rumah siwak dulu? Ya. Padahal kalau kita gali hikmahnya, faidahnya sangat banyak. Di antaranya apa? Supaya tampil fresh, tampil seger, biar istrinya semakin cintrong kepada suami gitu. Cinta, ya bukan cintrong, semakin cinta kepada suaminya. Jadi jangan kita saja yang pengen istri kita cantik, tampil indah, tampil segar, tampil menawan. Kita pun harus sama, gitu ya. Maka Nabi contohkan itu, sebelum masuk rumah gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Nah sekarang pertanyaannya, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kalau jawabannya wajib, maka banyak para suami yang berdosa karena tidak bersiwak sebelum masuk rumah. Banyak yang berdosa karena tidak bersiwak ketika masuk rumah. Nah kita katakan itu baru perbuatan, belum sampai ke taraf ucapan perintah, baru perbuatan. Maka hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan para suami sebelum masuk ke rumah gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Maka yang paling bagus siwak itu pakai kayu arok, yang mudah dibawa, ya, yang mudah dibawa. Coba kalau gosok gigi pakai pasta gigi, kan repot cari air dulu di luar. Nah, jadi bagus begitu kalau kita punya siwak dari kayu arok, mudah dibawa, gosok gigi dulu. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, kita katakan mencuci kedua telapak tangan ketika kita mengawali wudhu hukumnya sunnah karena hadisnya itu baru perbuatan Nabi. Jadi Utsman bin Affan menceritakan bahwa Nabi itu berwudu seperti ini, yaitu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Maka hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, tapi kita harus berusaha mengamalkannya. Ya, selanjutnya yang harus kita ketahui, mencuci kedua telapak tangan ketika kita mau berwudu tadi dikatakan sunnah. Tapi harus kita ketahui bahwa hukum ini bisa berubah menjadi wajib. Kapan itu? Ketika wudhu yang kita lakukan setelah bangun dari tidur malam. Ya, setelah bangun dari tidur malam. Jadi kita mau berwudhu setelah tidur dibangun malam, maka apa? Wajib hukumnya kita mencuci kedua telapak tangan. Itu pun kalau cara wudhunya dengan cara memasukkan langsung tangan kita ke bejana. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur dari tidur malam, kemudian cara wudhu kita mau langsung memasukkan tangan kita ke bejana, maka sebelum dimasukkan wajib dicuci dulu di luar bejana, di luar wadah air. Ya. Kok kenapa jadi wajib? Karena ada perintah. Karena ada hadis yang sudah bersifat ucapan Nabi, perintah Nabi kepada kita. Bagaimana bunyinya? Bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilaha thalathan." Apabila di antara kalian ada yang baru bangun dari tidurnya, ya, kemudian mau berwudu, fala yagmis yadahu fil ina, maka jangan langsung dicelupkan tangannya ke bejana. Jadi boleh ya, boleh berwudu dengan cara langsung dimasukkan, boleh. Mustakmal nggak airnya? Nggak mustakmal, boleh. Ya. Jadi kalau ada gayung, ya silakan pakai gayung. Ada keran, pakai keran. Tapi mungkin dalam beberapa keadaan kita mau berwudu, gayung tidak ada. Ya, ada tempat air, tapi gayung tidak ada. Bagaimana? Apa beli gayung dulu? Nanti kehabisan waktu nanti. Ya, maka kita apa? Celupkan tangan kita langsung ke bejana, boleh. Ya, tapi lihat, kalau kita wudunya bangun dari tidur malam, maka wajib sebelum dicelupkan dicuci dulu di luar. Ya. Apa sebabnya? Nabi menjelaskan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu.
karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dia tidak tahu ketika tidur malam di mana tangannya bermalam. Maka di sini banyak faedah yang bisa kita petik, bahwa wajibnya kita mencuci kedua telapak tangan itu kalau kita cara wudhunya mau memasukkan langsung tangan ke bejana. Yang kedua yaitu setelah bangun dari tidur malam. Tapi kan Ustadz di dalam hadis ini kata Nabi, apabila seorang bangun dari tidurnya, berarti umum dong. Mau tidur malam, tidur pagi, tidur siang, tidur sore, berarti wajib dong Ustadz. Syekh Utsaimin menjawab, tidak. Keumuman hadis itu sudah dikhususkan dengan alasan itu. Apa alasannya? Karena kalian tidak tahu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Aina batat. Batayabitu itu adalah lafaz yang khusus untuk malam. Ya, maka tidur yang tadinya umum dikhususkan oleh Nabi khusus tidur malam saja. Maka di antara kita ada yang mau berwudu dengan langsung masukkan tangan ke dalam bejana, dan kita baru bangun dari tidur malam, maka wajib hukumnya mencuci dulu kedua telapak tangan kita. Ya. Nah, ini sunnah ini jangan diremehkan. Apalagi wajib hukumnya. Sunnah saja, sunnah Nabi hukumnya sunnah. Kalau diremehkan jadi apa? Jadi apa? Malapetaka, bahaya. Dan ada orang yang menyepelekan sunnah Nabi ini. Ya, di antara hadirin ada yang sudah mendengar riwayat ini atau cerita ini. Ada orang yang meremehkan sunnah Nabi ini. Ya, di sini dijelaskan dalam kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi. Ya. Dijelaskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi. Ya, beliau berkata ketika menjelaskan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, aku pernah membaca satu hikayat bahwa sebagian pelaku bid'ah ketika mendengar hadis Nabi berikut, itu tentang hadis tadi, kalau bangun malam mau wudu cuci dulu di luar. Diremehkan. Ya, kata beliau, maka seorang dari mereka berkata seraya mengejek, saya tahu di mana tanganku bermalam, ya di kasur. Ternyata pada keesokan harinya orang itu mendapati tangannya masuk ke dalam duburnya hingga sebatas lengan. At-Taimi berkata, hendaklah seseorang takut dari merendahkan sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengan wahyu. Perhatikanlah bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan balasan yang buruk seperti ini karena menyepelekan, merendahkan sunnah Nabi. Jadi hati-hati ya, meskipun sunnah mungkin ringan, jangan direndahkan, jangan disepelekan. Seperti tadi sudah dibahas tentang siwak sunnah. Ya, kalau kita mampu mengamalkannya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, kita dalam hati niat ingin mengamalkannya, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Karena ada juga yang sengsara gara-gara meremehkan sunnah siwak. Ada yang sengsara ya dihukum oleh Allah karena meremehkan sunnah siwak. Ya, di sini buktinya ya, atau ceritanya. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, ini akibat meremehkan sunnah siwak. Diceritakan oleh Qutbuddin Al-Yudaini, beliau berkata, ada cerita yang sampai kepada kami bahwasannya ada seorang yang biasa dipanggil Abu Salamah dari ujung kota Basrah, dan dia adalah seorang yang biasa berucap kotor dan suka mencela. Disebutkan di sisinya tentang sunnah bersiwak dan keutamaannya. Ia berteriak, ia mengatakan, demi Allah, aku tidak mau bersiwak kecuali di dubur. Lihat, mengejek sunnah Nabi sampai bersumpah, demi Allah, aku tidak mau bersiwak kecuali di dubur. Lalu ia benar-benar melakukannya. Nekat orang itu ya, dia ambil siwak di dubur. Setelah kejadian itu, ia mengeluhkan rasa sakit di perut dan duburnya selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan merasakan sakit di perut dan duburnya. Kemudian ternyata
ia melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak yang mirip dengan tikus, berkaki 4, dengan kepala seperti ikan dan ekor seperti kelinci. Ketika dilahirkan, anak itu menjerit sebanyak 3 kali, sehingga putri orang itu mendekat dan memukul kepalanya hingga tewas. Setelah peristiwa itu, lelaki tersebut hidup selama 2 hari dan meninggal dunia pada hari ketiga. Waktu itu ia sempat berkata, hewan inilah yang membunuhku dan mencabik-cabik ususku. Nah, peristiwa di atas, peristiwa ini disaksikan oleh sebagian orang dan beberapa khatib di kota itu. Sebagian ada yang sempat melihat hewan itu hidup, sedangkan sebagian yang lain melihatnya ketika sudah mati. Nah, kisah ini ya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah An-Nihayah. Kejadiannya tahun 665 Hijriyah, dan ini dikutip dari sebuah kitab yang berjudul Ta'dhimus Sunnah karangan Abdul Qayyum As-Suhaibani. Ya, ini banyak ini. Ini artikel judulnya apa? Buah pahit kesombongan akibat meremehkan sunnah Nabi. Banyak orang yang apa? Kena getahnya, dihukum oleh Allah karena merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya kita belum mampu untuk menjaga jenggot, jangan menghina orang yang berjenggot, jangan menghina sunnah Nabi yang mewajibkan umatnya memelihara jenggot. Yang belum bisa celananya di atas mata kaki, masih isbal, niatkan dalam hati mau mengamalkannya, dan jangan mencela yang mengamalkan sunnah Nabi itu. Ya, jadi jangan sampai kita dihukum oleh Allah karena kita merendahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.